Semua keturunanku adalah anak berbakti. Setiap tahun membuka peti matiku 800 kali. Karena sebelum mati aku adalah penguasa tertinggi seni bela diri tubuh. Bahkan setelah mati energi pelindung tubuhku masih bisa menghancurkan segalanya. Namun tepat pada saat ini, keluarga sedang diserang musuh luar. Ini adalah ke-820 kalinya menggali makam Anda. Para keturunan mengingatnya dalam hati. Nanti pasti akan menyalakan lebih banyak dupa untuk Anda. Kepala klan Liu Tao membawa 6 tetua. Menggali makamku dengan gila-gila. Lebih dari 300 anggota klan Liu tampak panik. Mendengar teriakan pembunuhan yang semakin mendekat. Pedang dan golok di tangan mereka makin bergetar. Hanya saat menatap makamku, barulah mata mereka memancarkan secercah harapan. Makam besar ini adalah makam leluhur generasi pertama keluarga Liu, yaitu makamku. Menurut catatan silsilah keluarga Liu, aku Liu Fan berasal dari latar belakang misterius. Tiba-tiba muncul 1000 tahun lalu. Menghususkan diri melatih tubuh, mengembangkan tubuh Vajra tak terkalahkan. Dihormati sebagai leluhur kultivasi tubuh. Terdengar ledakan keras, gerbang besar keluarga Liu dihancurkan. Musuh mengayunkan senjata dan menyerbu masuk. Kalian tahan musuh, aku lanjut menggali leluhur. Baik, ketua klan, 6 tetua mengangguk, mengangkat senjata dan bertarung melawan musuh. Jeritan terdengar tanpa henti, terus ada anggota klan yang roboh dalam genangan darah. Bahkan tetua keempat disergap, dan langsung tewas. Siapa terakhir kali mengubur leluhur? Kenapa kuburannya digali sedalam ini? Liu Tao marah dan cemas. Gerakan menggali makam begitu cepat hingga kapaknya meninggalkan bayangan. Tak lama kemudian, sebuah peti mati muncul dari dalam tanah. Hahaha, leluhur berhasil digali. Terlihat aku terbaring di dalam peti mati. Berwajah muda, seperti baru berusia sekitar 20 tahun. Leluhur, mohon ampuni keturunan yang tidak berbakti. Sambil berkata demikian, ia langsung mengangkat jenazahku dan melemparkannya ke medan pertempuran. Seluruh anggota klan Liu tiarap. Banyak anggota klan Liu buru-buru merunduk ke tanah. Menatap jenazahku yang dilempar oleh kepala klan. Satu persatu mata mereka memancarkan kegembiraan. Detik berikutnya, energi pelindung tubuhku meledak seketika. Semua musuh yang berdiri terbelah menjadi 2. Beberapa orang yang selamat di kejauhan. Pucat pasti ketakutan melihat pemandangan itu. Mereka berguling dan merangkak mencoba melarikan diri. Tak satu pun boleh lolos. Liu Tao mengayunkan pedangnya, menghabisi seluruh musuh yang masih hidup. Tanpa menyisakan seorang pun, halaman dipenuhi bau darah. Namun anggota klan Liu justru bersorak kegirangan. Liu Tao dan beberapa tetua mengangkat jenazahku. Dengan hati-hati meletakkannya kembali ke dalam peti. Setiap kali kita selalu melempar jenazah leluhur untuk melawan musuh. Ini sungguh tidak pantas. Aku mengusulkan, mengorbankan leluhur menjadi boneka tempur. Begitu kata-kata itu terucap, petir menggelegar di langit. Papan peti di halaman tiba-tiba berbunyi keras. Wajah Liu Tao dan para tetua langsung berubah. Mereka serempak menoleh menatapku di dalam peti mati. Semua tiba-tiba merasakan jantung bergetar. Jangan-jangan leluhur marah. Aku telah berbaring di dalam peti mati selama 1000 tahun. Hingga hari ini petir menggelegar keras. Barulah muncul suara misterius di benakku. Sistem mendeteksi Anda adalah jasad leluhur berusia 1000 tahun. Verifikasi memenuhi syarat sistem leluhur. Sistem berhasil terikat. Sistem mendeteksi keturunan sedang menggali makam host. Nilai tidak berbakti bertambah 1. Tambah 1 lagi. Sesaat kemudian, keturunan melemparkan jasadku keluar, membinasakan 1013 musuh. Mereka malah tertawa terbahak-bahak. Sistem mendeteksi nilai tidak berbakti dikali 10.000. Keturunan tidak berniat membiarkan Anda beristirahat dengan tenang. Bahkan ingin menjadikannya boneka tempur. Sistem mendeteksi nilai tidak berbakti mencapai 1 triliun. Karena keturunan Anda terlalu berbakti. Sistem mengaktifkan prosedur kebangkitan. Kesadaran host berhasil dibangkitkan. Kebangkitan jasad gagal. Detik berikutnya, aku tiba-tiba membuka kedua mata. Namun masih tidak bisa bergerak. Sistem memberitahu host telah mati selama 1000 tahun. Status kebangkitan hanya berlaku pada jiwa. Kesadaran memiliki 5 indera. Namun jasad masih dalam keadaan mati kaku. Jiwaku memeriksa tubuh sendiri. Jasad sepenuhnya sunyi tak bernyawa. Organ dalam telah menyusut. Jika jiwa tidak diperkuat, kematian kembali tak terhindarkan. Saat aku sedang berpikir, sistem kembali muncul, menerbitkan misi. Misi sistem keturunan host memiliki moral yang rusak. Bahkan berani menggali makam host. Mohon host mengajari mereka cara menjadi manusia. Mulai dari menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Biarkan mereka menghormati leluhur, saling mengasihi dan menyayangi. Setelah membaca tugas, aku tiba-tiba melihat di sudut panel sebuah kata kunci nilai bakti. Saat tanganku menyentuh untuk membukanya, muncul sebaris tulisan kecil, asal-usul nilai bakti. Anggota keluarga melakukan pemujaan kepada host, akan langsung menghasilkan nilai bakti. Fungsi nilai bakti, memperpanjang waktu kesadaran host.
Aku mengerti sekarang, diriku saat ini sudah bisa dianggap hidup kembali. Namun tanpa nilai bakti, aku akan langsung tertidur. Karena itu, nilai bakti adalah sumber energi agar aku tetap terjaga. Nilai bakti bertambah 1, tambah 1 lagi. Para keturunanku sedang memujaku. Dalam sekejap nilai bakti mencapai 50. Aku sedikit terkejut, dan langsung melihat keluar. Tempat ini adalah aula leluhur keluarga Liu. Dan peti matiku ditempatkan tepat di tengah aula. Ternyata selama aku meneliti sistem, kepala keluarga dan para tetua telah memindahkan petiku ke aula. Untuk berjaga-jaga jika musuh datang lagi. Aku teringat dulu menetapkan 108 aturan keluarga. Salah satunya adalah tidak hormat kepada leluhur. Dihukum cambuk mati dan tidak boleh dikubur selama 3 bulan. Sepertinya para keturunan durhaka ini benar-benar sudah melupakan aturan itu. Saat aku menggertakkan gigi karena marah, tiba-tiba terdengar suara lantang di telingaku. Memuja leluhur agung. Di dalam aula leluhur, Liu Tao memimpin anggota keluarga Liu memuja tablet rohku. Tidak lama kemudian, asap dupa memenuhi aula. Sebuah kepala babi panggang merah juga diletakkan di meja persembahanku. Seorang anak berusia 5-6 tahun menatap sambil menelan ludah. Pemandangan ini membuatku hanya bisa menghela napas. Inikah keturunanku? Jika bukan karena ikatan darah, aku bahkan akan curiga peti matiku diletakkan di tempat yang salah. Pandanganku menyapu para anggota keluarga, dan kutemukan saat mereka memuja. Di atas kepala setiap orang muncul angka hijau. Kepala keluarga Liu Tao memuja. Nilai bakti bertambah 30. Tetua pertama Liu Dahai memuja. Nilai bakti bertambah 15. Tetua kelima Liu Wuhai memuja. Nilai bakti bertambah 100. Jelas sekali. Tetua kelima paling berbakti kepadaku. Nilai baktinya 2 kali lipat kepala keluarga Liu Tao. Sedangkan tetua pertama, kedua dan ketiga jauh tertinggal. Jika digabung bertiga pun tidak mencapai 50. Tak heran mereka menyarankan menjadikanku boneka tempur. Namun saat pandanganku beralih ke sudut, aku mendadak tertegun. Kenapa ada minus 50? Terlihat nilai bakti di atas kepala seorang anggota keluarga. Tertera jelas minus 50. Dengan warna merah darah yang mencolok. Namun saat memuja wajahnya tampak sangat khusyuk. Jangan-jangan hanya pura-pura. Liu Chao memang pantas menjadi jenius paling menonjol generasi keluarga Liu. Bukan hanya mentalnya unggul dan menghormati leluhur, bakat kultivasinya juga luar biasa. Ini semua berkat bimbingan tetua pertama. Cara mengajar muridmu memang hebat. Semua berkat restu leluhur agung. Sambil berkata demikian, dia juga berbalik dan membungkuk memberi hormat pada altar rohku. Kali ini saat bersembahyang, di atas kepalanya hanya muncul angka 0 nilai bakti. Pada saat itu juga, aku akhirnya benar-benar mengerti. Sepasang guru dan murid yang hebat. Dan tepat pada saat ini, sistem tiba-tiba berbunyi bip. Sistem mendeteksi anggota ini bukan keturunan host, melainkan mata-mata yang dikirim keluarga Lu. Bernama Lu Wushuang. Tujuannya mempelajari teknik kultivasi tubuh keluarga host, dan bekerja sama dengan keluarga Lu untuk menelan keluarga Liu. Lalu harus bagaimana? Pak, aku harus diam saja melihat mata-mata ini merusak keluarga. Anda dapat menggunakan mantra leluhur agung, dibuat khusus oleh sistem leluhur agung. Terbagi menjadi cinta leluhur dan murka leluhur. Contoh cinta leluhur mantra bangun pagi dan giat, dapat digunakan pada anggota keluarga yang malas, untuk menghilangkan kebiasaan buruk, dan membuatnya rajin berlatih setiap hari. Contoh murka leluhur mantra kejujuran sejati, dapat digunakan pada anggota yang penuh kebohongan, memaksanya berkata jujur, mengungkap sisi paling buruk dan asli dirinya dengan lantang, merasakan amarah leluhur yang paling murni. Mendengar ini, hatiku langsung berbunga-bunga, menatap mata-mata Liu Chao yang masih memujaku di luar aula. Aku tersenyum licik, menukar murka leluhur, mantra kejujuran sejati. Penukaran berhasil, menghabiskan 100 nilai bakti. Saat pikiranku bergerak, Liu Chao yang hendak membungkuk memujaku lagi. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, tatapannya menjadi sangat tulus. Semuanya, aku punya satu rahasia yang ingin kukatakan pada kalian. Para anggota keluarga Liu mendengarnya. Semua penasaran dan memasang telinga. Murid kesayanganku, kalau itu rahasia, maka jangan kau katakan. Kalau kau masih menghalangiku, aku akan marah padamu. Pemandangan ini membuatku terpaku. Mantra kejujuran sejati ini agak mengerikan juga. Liu Chao berdeham, lalu menunjuk ke seluruh anggota keluarga Liu. Maaf, aku bicara terus terang. Kalian semua yang duduk di sini adalah sampah. Kerumunan langsung gaduh. Liu Chao, jangan asal bicara. Tak disangka Liu Chao menoleh. Tatapannya jatuh padanya. Orang tua bangka, kenapa kau panik? Kukatakan padamu, sebenarnya kau itu bodoh besar. Kurang ajar. Di hadapan altar leluhur, berani berkata sembarangan. Siapa sangka Liu Chao malah tersenyum dingin. Leluhur apaan? Namaku bukan Liu Chao, namaku Lu Wushuang, pewaris langsung keluarga Lu. 20 tahun lalu, kepala keluarga Lu membunuh sepasang suami istri keluarga Liu yang meninggal saat melahirkan.
menukar bayi mereka denganku. Liu Dahai mengira akulah bayi itu, membawaku pergi dan membesarkanku. Selama aku mempelajari teknik kultivasi tubuh keluarga Liu, keluarga Lu kami akan sepenuhnya menggantikan keluarga Liu. Seluruh anggota keluarga Liu menatap dengan mata kosong. Untuk sesaat tak seorang pun bereaksi. Beberapa tetua bahkan ternganga lebar. Aku sangat penasaran, masalah ini begitu rahasia. Mengapa kau mengatakannya di depan umum? Anggota keluarga lain pun menoleh. Rahasia tingkat tinggi seperti ini. Bagaimana Liu Chao bisa mengatakannya terang-terangan? Mungkinkah ini jebakan antara manusia? Yang terpenting adalah kejujuran sejati. Jika ada rahasia maka harus diucapkan keras-keras. Bukankah begitu? Mati kau! Tetua Agung berteriak marah lalu menerjang maju. Kemudian menepukkan telapak tangan ke dada Liu Chao. Liu Chao memuntahkan darah dan terjatuh ke tanah. Ingatlah, antara manusia, yang terpenting adalah kejujuran sejati. Setelah berkata demikian, ia pun kehabisan napas dan meninggal. Liu Chao hari ini sungguh terlalu aneh. Seolah-olah menjadi orang lain. Para anggota keluarga menunduk menatap tubuh Liu Chao. Lalu pandangan mereka serempak tertuju pada peti di aula leluhur. Mungkinkah leluhur agung telah menunjukkan kuasanya? Dalam sekejap semua orang menjadi gempar. Kemudian mereka berlutut memenuhi lantai, bersujud ke arah peti di dalam aula leluhur. Melihat nilai bakti di panel sistem melonjak liar. Suasana hatiku sangat baik. Namun saat melihat ke atas kepala tetua agung, aku tiba-tiba tertegun. Karena nilai bakti di atas kepala Liu Dahai sama persis seperti sebelumnya. Tetua kedua dan ketiga juga tidak berubah. Tiga orang tua bangka ini. Aku mengertakkan gigi, namun juga tak berdaya. Tak lama kemudian, langit semakin gelap. Anggota keluarga Liu di aula leluhur perlahan bubar. Aku mengecek nilai bakti. Hatiku berdebar gembira. Nilai bakti 2520. Nilai bakti ini dapat menopang kesadaranku selama 2520 menit. Waktu sadar, yakni 1,5 hari. Selama nilai bakti cukup, aku bisa keluar dari peti mati. Dan kembali muncul di dunia. Dengan tujuan yang jelas. Yang perlu kulakukan sekarang, adalah mencari cara agar anggota keluarga sering datang menyembahku. Aku tiba-tiba teringat kemarahan leluhur yang kugunakan hari ini. Sudut bibirku pun sedikit terangkat. Tak lama kemudian malam pun tiba. Namun saat ini pintu halaman aula leluhur berderit terbuka. Terlihat dua sosok menyelinap masuk ke halaman. Menyadari aula leluhur kosong, keduanya segera bergegas masuk, lalu mulai bersembahyang di hadapan altar rohku. Leluhur agung mohon maklum. Anak-anak benar-benar sangat kelaparan. Mereka terus merengek ingin makan kepala babi. Jadi kami meminjam kepala babi besar persembahan Anda untuk mengganjal perut. Saat mereka dewasa nanti, pasti akan memelihara beberapa ekor babi lagi. Untuk menghormati Anda, leluhur agung. Sambil berkata demikian, keduanya mulai membungkus kepala babi rebus di atas meja persembahan. Aku mengenali kedua orang ini. Liu Dakuan dan Liu Erkuan adalah saudara kandung. Masing-masing memiliki seorang anak. Saat mendengar apa yang mereka katakan, aku tak bisa menahan rasa terkejut. Apakah keluarga Liu sudah jatuh miskin sampai makan pun menjadi masalah? Perlu diketahui 1000 tahun lalu keluarga Liu di bawah kepemimpinanku benar-benar menikmati hasil dari darat, laut dan udara. Merupakan keluarga besar yang sangat termasyur. Sepertinya aku harus memahami kondisi keluarga Liu saat ini. Saat aku sedang berpikir, terdengar suara batuk pelan dari luar halaman. Liu Dakuan dan Liu Erkuan di aula leluhur terkejut. Mereka menoleh ke belakang dan mendapati di bayangan bawah pohon willow. Entah sejak kapan ada seseorang berdiri di sana. Dialah tetua kelima Liu Wuhai. Wajah keduanya tampak panik, memeluk kepala babi besar dengan gugup. Ambillah, anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan. Jika ada yang bertanya kemana perginya persembahan, katakan saja semalam dibawa kabur kucing. Terima kasih tetua kelima. Keduanya berbalik hendak pergi. Sudah mengambil barang milik leluhur. Tidak mau menyalakan sebatang dupa untuk leluhur. Iya. Keduanya segera berbalik badan, dengan hormat menyalakan dupa untukku. Barulah mereka pergi dengan tergesa. Sedangkan aku di dalam peti mati, kembali menerima 50 poin bakti. Melihat Liu Wuhai, dari lubuk hatiku aku menyukai keturunan ini. Sangat berbakti. Saat pemujaan sore tadi pun ia sangat sungguh-sungguh. Hanya saja aku tak tahu mengapa ia tidak tidur tengah malam, dan malah datang ke aula leluhur. Ia melangkah masuk ke aula leluhur, lalu kembali menyalakan 3 batang dupa murahan. Kemudian bersandar pada peti matiku, dan perlahan duduk di atas bantal meditasi. Pemberitahuan sistem nilai bakti bertambah 200. Leluhur agung, keluarga Liu semakin hari semakin merosot. Beras di lumbung sudah hampir habis. Usaha di luar pun sudah tidak bisa dijalankan. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Warisan kultivasi telah terputus. Generasi demi generasi makin merosot. Kalau bukan karena jasad leluhur Anda masih ada, entah sudah berapa kali keluarga Liu dihancurkan. Hari ini si keempat meninggal.
Aku telah mengecewakannya. Jika bukan karena aku mengubur leluhur terlalu dalam, ia tak akan sampai kehilangan nyawa. Setelah lama berlalu, ia pun menenangkan diri, lalu bersujud ke tanah, mengetuk kepala ke arah altar leluhur berulang kali. Melihat pemandangan ini, hatiku tersentuh. Apa yang sebenarnya terjadi selama 1000 tahun ini? Mengapa keluarga besar dahulu bisa merosot sejauh ini? Pandangan kembali tertuju pada Liu Wuhai. Lihat wajahnya yang penuh air mata. Hatiku terkejut. Beban yang ia pikul sungguh sangat berat. Aku segera membuka sistem, dan menukar sebuah mantra. Mantra semangat membara. Liu Wuhai yang sedang bersujud, tiba-tiba merasa pikirannya menjadi jernih. Haha, pasti leluhur benar-benar menampakkan mukjizat. Terima kasih leluhur. Dan tepat saat itu, pintu aula leluhur berderit terbuka. Tetua ke-6 Liu Wuhai berlari masuk dengan wajah panik. 5. Jangan menakut-nakutiku. Kau tidak boleh gila. 6. Sudah setua ini jangan masih ceroboh. Aku hanya tiba-tiba mengerti saja. Selama manusia masih hidup, seharusnya tetap penuh harapan terhadap masa depan. Setelah berkata demikian, lalu pergi sambil bersenandung kecil.